Salam Bapak Ibu dan saudara sekalian, Jemaat GKRI Aletheia di mana kita berada. Kita sudah memasuki hari ke-21 Prapaskah. Baik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Bukalah rahasia kebenaran firman-Mu. Berilah kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan di pagi hari ini. Kami mohon pertolongan-Mu dalam renungan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan saudara sekalian, kita belajar firman Tuhan dari Efesus pasal yang ke-5 ayat 8 sampai yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan gelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak dan saudara sekalian, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema, siapa kamu? Seorang anak dari cahaya wahyu. Mungkin kita berpikir, ini untuk orang gila yang tidak cocok, yang pemberontak, yang membuat masalah, yang berbentuk bulat dalam lubang persegi. Mereka yang melihat segala sesuatu dengan cara berbeda. Mereka tidak menyukai aturan, dan mereka tidak menghormati status quo. Kamu bisa mengutip mereka tidak setuju dengan mereka, memuliakan atau mencemooh mereka. Satu-satunya hal yang tidak bisa kamu lakukan adalah mengabaikan mereka, karena mereka mengubah segalanya. Mereka mendorong umat manusia maju, dan sementara beberapa mungkin melihat mereka sebagai orang-orang gila, kita melihat jenius. Karena orang-orang yang cukup gila untuk berpikir bahwa mereka dapat mengubah dunia adalah orang-orang yang melakukannya. Jika kamu penggemar Apple, kamu mungkin membayangkan image dan iPhone menari di kepalamu. Apakah kamu ingat kampanye berkesan dari akhir tahun 1990-an? Dalam beberapa bulan setelah kembali ke Apple pada tahun 1996, Steve Jobs membantu meluncurkan upaya pemasaran ini untuk memperkenalkan kembali Apple kepada banyak orang. Sementara iklan-iklan tersebar dirancang untuk memperkenalkan kembali Apple kepada dunia. Mereka sebenarnya memiliki tujuan yang jauh lebih penting. Alasan sebenarnya untuk membantu Apple mengingat siapa mereka. Dalam biografinya, Steve dikutip mengatakan, kami di Apple telah melupakan siapa kami. Salah satu cara untuk mengingat siapa kamu adalah dengan mengingat siapa pahlawanmu. Itulah asal mula kampanye itu. Di awal musim
baru pertumbuhan dan kemakmuran luar biasa Apple. Steve menulis skrip di atas yang membawa orang-orang kembali kepada dasar-dasar apa artinya menjadi orang-orang Apple. Terkadang kita orang Kristen juga memerlukan hal yang sama. Kita perlu diingatkan siapa kita dan apa yang kita dipanggil untuk lakukan. Bagaimana kita dipanggil untuk hidup sebagai anak-anak dari cahaya wahyu Kristus. Itulah tujuan Paulus dalam bacaan kitab hari ini. Dia mengingatkan kita bahwa pada suatu titik hidup kita dipenuhi dengan kegelapan dosa. Namun sekarang kita memiliki cahaya Tuhan. Kita bersinar di dalam dan melalui kita karena kita telah bersatu dengannya. Apa artinya itu? Adalah bahwa kita harus hidup sedemikian rupa sehingga cahaya wahyu Allah memenuhi kita, melimpah dengan buah-buah supernatural dari kebaikan, kebenaran, dan kejujuran yang mendorong kita untuk hidup dengan terhormat dengan kebijaksanaan sejati, daripada secara bodoh seperti mereka yang tidak memiliki pengertian untuk memanfaatkan setiap hari sepenuhnya saat kamu menghabiskan hidupmu untuk tujuannya, sehingga kita dapat sepenuhnya memahami dan mengerti hidupmu untuk tujuannya, sehingga kita dapat sepenuhnya memahami dan mengerti kehendak Tuhan. Sebaliknya, itu juga berarti bahwa kita tidak boleh berorasi dengan pelayan kegelapan lagi, karena jenis buah yang mereka hasilkan, hal-hal yang mereka lakukan secara rahasia terlalu keji dan kotor untuk bahkan disebutkan, kata Paulus. Sebagai bantinya, dia menginstruksikan kita untuk mengungkapkan kebenaran kepada mereka, karena apapun yang diungkapkan oleh cahaya wahyu itu juga akan memperbaiki, dan segala sesuatu yang mengungkapkan kebenaran adalah cahaya bagi jiwa. Hampir 20 tahun yang lalu, kampanye Things Different dari Apple membantu mengingatkan komunitas mereka siapa mereka dan apa yang mereka dipanggil untuk dia lakukan. Saya suka sebagaimana iklan mereka berakhir, karena orang-orang yang cukup gila untuk berpikir bahwa mereka dapat mengubah dunia adalah orang-orang yang melakukannya. Seruan Steve untuk karyawannya adalah untuk bermimpi dan menciptakan produk komputer yang sangat hebat untuk banyak orang dan mengubah dunia di sepanjang jalan. Paulus memberikan seruan yang serupa untuk kita hari ini, seperti halnya dia, bangkitlah kamu dari tidur, bangkit dari kematian, dan sang terurap akan bersinar cahayanya ke dalammu. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, aku menginginkan tidak ada yang terlebih dari bersinar setiap sebagai anak cahayamu. Bantulah aku untuk hidup dengan terhormat, dengan kebijaksanaan sejati, daripada secara bodoh seperti mereka yang tidak memiliki pengertian. Aku meminta bantuanmu hari ini untuk memanfaatkan setiap hari sepenuhnya, sehingga aku dapat menghabiskan hidupku untuk tujuanmu ya Tuhan, tujuanmu saja ya Tuhan. Amin.